Chelsea masih tanpa Christopher Nkunku saat tandang ke Old Trafford. Christopher Nkunku sangat dinantikan dalam pertandingan kompetitif pertamanya bersama Chelsea setelah bergabung pada musim panas lalu, namun cedera telah menghalangi peluang tersebut. Dengan tim Mauricio Pochettino terkadang kesulitan untuk mencetak gol, statistik gol yang kredibel dari Nkunku diharapkan dapat menjadi tambahan yang sangat berharga bagi The Blues. Meskipun Desember disebut-sebut sebagai periode potensial untuk kembali bermain setelah mengalami cedera lutut dalam pramusim melawan Borussia Dortmund, harapan untuk debut Nkunku di pertandingan melawan Manchester United di Old Trafford terpaksa dikesampingkan, seperti yang diumumkan oleh Pochettino dalam konferensi pers pra-pertandingan. Pochettino menegaskan tidak, dan mengungkapkan harapannya agar Nkunku kembali secepat mungkin, sementara menegaskan bahwa pemain tersebut tidak akan terlibat dalam pertandingan besok. Dia menyoroti pentingnya menilai situasi secara harian, kadang-kadang merasa antusias untuk mengembalikan pemain dengan cepat, tetapi tetap berhati-hati. Nkunku bukanlah satu-satunya permasalahan cedera yang dihadapi Pochettino menjelang pertandingan ini, dengan daftar cedera yang tampaknya semakin bertambah. Leslie Ugochukwu dan Noni Madueke menjadi tambahan terbaru di ruang perawatan, seperti yang diumumkan oleh klub. Meskipun ada perkembangan positif dalam kondisi Romeo Lavia, gelandang muda yang bergabung dari Southampton pada musim panas ini debutnya masih akan tertunda karena kekhawatiran cedera. Namun serupa dengan Nkunku, pertandingan melawan Manchester United dianggap terlalu dini, dengan Pochettino menyatakan, Romeo dalam kondisi baik tetapi tidak akan terlibat, ungkapnya. Mauricio Pochettino tidak mau kasih saran ke Erik ten Hag. Mauricio Pochettino, yang telah menangani sejumlah pemain besar seperti Lionel Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe, enggan terlibat dalam rumor seputar Erik ten Hag yang sedang dihadapkan pada tantangan menangani skuad Manchester United. Menjelang pertemuan di Old Trafford, pelatih Chelsea menegaskan bahwa bukan tugasnya memberikan saran kepada rekan-rekan sesama pelatih. Pochettino menyatakan, saya hanya seorang pelatih yang mencoba melakukan yang terbaik. Saya sangat menghormati klub lain, dan bukan tugas saya untuk membahas hal-hal yang terjadi di tempat lain. Sementara Conor Gallagher mendapat hukuman larangan bermain setelah menerima kartu merah dalam pertandingan melawan Brighton and Hove Albion. Ditanya apakah ini adalah saat yang tepat untuk menghadapi Manchester United, Pochettino menyatakan, Old Trafford adalah tempat yang luar biasa. Saya tidak akan menyebutkan ini sebagai waktu yang tepat untuk berkunjung. Kami menghadapi tim yang akan tampil kuat karena mereka berkeinginan untuk menang. Kami harus pergi ke sana dan meraih kemenangan. Saya fokus pada klub saya, konsentrasi saya ada di sini. Kami secara perlahan membangun sesuatu yang diyakini akan menjadi pencapaian luar biasa untuk masa depan klub. Saya tidak akan pernah membuat perbandingan dengan klub lain, karena hal itu tidak adil. Mengenai Erik ten Hag, Pochettino menambahkan, dia adalah pelatih yang luar biasa. Kami pernah bersua saat saya masih di Tottenham, pada semifinal Liga Champions melawan Ajax. Dia adalah manajer yang fantastis, seorang pelatih yang hebat, tutup Pochettino. Chelsea dan Barcelona peminat paling serius untuk datangkan Ronny Budgie. Ronny Budgie, seorang pemain muda yang memiliki prospek cerah di Eropa, telah menarik perhatian banyak klub. Pemain internasional Swedia U21 itu memulai karirnya di negara asalnya sebelum pindah ke Denmark pada Juli 2020, bergabung dengan FC Copenhagen. Sejak saat itu, perkembangan karirnya telah mencuat. Debut Budgie di tim utama Copenhagen terjadi pada November 2021, hanya beberapa hari setelah ulang tahunnya yang ke-16. Saat ini, pemain berusia 18 tahun itu menjadi bagian reguler dari skuad utama klub Denmark tersebut dan berhasil mencetak 11 gol dalam 28 pertandingan musim ini. Performa gemilangnya tidak luput dari perhatian klub-klub top Eropa. Beberapa laporan terbaru telah mengaitkan Budgie dengan klub-klub ternama seperti Real Madrid, Manchester United, dan Newcastle United. Namun, menurut keterangan dari Fabrizio Romano, Chelsea dan Barcelona menjadi peminat paling serius untuk pemain ini. Kedua klub besar tersebut terus memantau perkembangan Budgie selama bermain di Copenhagen. Minat Chelsea terhadap Budgie menimbulkan kejutan, terutama karena skuad Mauricio Pochettino sudah memiliki banyak pemain sayap, meskipun Noni Madueke dan Mihailo Mudryk tidak tampil mencolok.
Keberlanjutan peran pemain muda Copenhagen ini di Stamford Bridge menjadi tanda tanya, meskipun The Blues akan terus mengawasi perkembangannya. Selain Chelsea dan Barcelona, Bayer Leverkusen juga memasukkan Badgi dalam radar mereka, memanaskan persaingan merekrutnya dari Copenhagen. Dengan banyak pilihan di tangan pemain berusia 18 tahun yang berpotensi besar ini, akan menarik untuk melihat destinasi akhirnya setelah meninggalkan klub Denmark tersebut. Mantan bek Manchester City yakin Chelsea mainkan peran besar di musim ini. Setelah mengatasi kekalahan pada pertandingan sebelumnya, The Blues sukses mengalahkan Brighton 3-2 di Stamford Bridge, meraih 3 poin penting untuk terus bersaing mendapatkan tempat di zona Eropa. Onwoha mengakui bahwa performa The Blues tidak selalu konsisten, terutama setelah kekalahan mengecewakan melawan Newcastle. Meski demikian, ia melihat sisi positif dari tim yang diasuh oleh Mauricio Pochettino, terutama dalam pertandingan besar. Onwoha menyatakan dalam podcast Football Daily, hasil ini bersifat campur aduk. Mereka membutuhkan hasil positif ini setelah penampilan yang kurang memuaskan pekan lalu melawan Newcastle. Fakta bahwa Brighton bermain di Liga Eropa juga menjadi faktor yang tidak membantu bagi tim-tim tersebut. Onwoha yakin bahwa penampilan Chelsea dalam pertandingan melawan tim-tim besar akan memiliki dampak signifikan terhadap pesaing-pesaing Eropa, meskipun hasilnya tidak selalu menghasilkan kepastian langsung terkait kualifikasi. Ia menekankan kekuatan The Blues yang jarang mengalami kekalahan besar, dan keyakinannya bahwa cara mereka menghadapi lawan-lawan kuat akan memengaruhi persaingan untuk posisi zona Eropa. Menurut saya, Chelsea adalah tim yang kuat. Bagaimana mereka bermain melawan tim-tim besar akan berpengaruh pada perburuan tempat di Eropa, meskipun tidak selalu berarti mereka akan langsung mendapatkannya. Saya jarang melihat mereka mengalami kekalahan besar. Kekalahan di St. James' Park akan memberikan dampak besar pada banyak tim. Saya tidak meremehkan mereka, ungkap bek ex-Manchester City tersebut. Dua pemain MU ini bikin Mauricio Pochettino ketar-ketir, Chelsea mulai keder. Dalam konferensi pers sebelum pertandingan, Pochettino mengingatkan tentang potensi keberanian para pemain tim yang dilatih oleh Erik ten Hag, yang menurutnya akan berusaha maksimal demi meraih 3 poin dalam pertandingan mendatang. Pochettino menyampaikan bahwa Rashford dan Garnacho memiliki potensi untuk memberikan kerugian kepada Chelsea melalui serangan balik. Ia mengakui kualitas pemain-pemain tersebut, ujarnya. Kecepatan menjadi andalan pada lini serang mereka, dan kami perlu menghindari mereka dapat melakukan perpindahan bola dengan mudah. Kami perlu menjaga kehati-hatian dalam cara kami menuntaskan dan menjaga bola. Saya rasa kita harus bijaksana, karena Rashford dan Garnacho memiliki kecepatan yang dapat melakukan transisi dengan cepat. Upaya kami seharusnya berfokus pada dominasi dan menekan mereka dengan bermain di wilayah pertahanan mereka, dan saya yakin itu akan menjadi suatu tantangan bagi tim kami.